Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tanazzalu rahmat. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa ashkuruh wa asyra'a al-'ayat wa afadha 'alaina bis-surur wa nawwara qulubal mu'minina bit-taqwa wal hubur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulk wa lahul hamdu wa 'ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu safiyyun min khalqihi wa habibuh. Allahumma shalli wa sallim wa karim 'azzim wa barik 'ala habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhabal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat subuh Masjid Quba yang insyaallah dicintai rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi yang penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta kepada Allah Jalla Jalaluhu, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah keberkahan untuk umatku di waktu pagi. Makanya kita diperintahkan untuk qiyamul lail. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Bapak Ibu yang tadi salat qiyamul lail, kemudian tambah baca Qur'annya, tambah zikirnya, alhamdulillah bisa terus tambah salat subuh berjamaah. Kemudian setelah salat subuh berjamaah kita niatkan untuk i'tikaf, untuk menuntut ilmu, hadir di majelis ilmu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan semua tentang amal ibadah, ketika kita membuka mata kita tadi sampai nanti kita tertidur kembali, mudah-mudahan semua diterima, diberkahi, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita melangkahkan kaki kita ke tempat-tempat dunia, tempat kerja atau yang lainnya, alhamdulillah pagi hari ini kita lebih dulu melangkahkan kaki kita menuju rumah Allah Subhanahu wa taala untuk sholat berjamaah. Mudah-mudahan ketika kita membuka langkah kita untuk sholat subuh berjamaah, Allah buka juga rezeki kita semua. Allah bukakan semua kemudahan segala urusan kehidupan kita. Allah mudahkan segala urusan kita. Allah sehatkan, Allah jaga keluarga kita semua. Amin ya rabbal alamin. Makanya dulu Rasulullah SAW, Bapak Ibu semua, di Masjid Nabawi itu dulu kosong. Jadi sekitar Masjid Nabawi itu dulu kosong. Kemudian para sahabat yang rumahnya agak jauh dari Masjid Nabawi, mereka memindahkan rumahnya lebih dekat lagi dengan Masjid Nabawi. Terdengar berita tersebut kepada Rasulullah SAW. Dan apa yang terjadi? Rasulullah ketika itu, Bapak Ibu, melarang sahabatnya untuk memindahkan rumahnya lebih dekat lagi dengan Masjid Nabawi. Karena kata Rasul, likulli khutwatin shadaqah. Karena setiap langkah kita dinilai kebaikan oleh Allah Jalla Jalaluhu. Dihitung kebaikan pahala berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Man masya fi shalah masyaallah bi nurin tam yaumil qiyamah. Siapa saja umat manusia, umat Nabi Muhammad SAW yang membiasakan dirinya berjalan di waktu malam. Ya, di waktu malam ulama hadis menjelaskan ini
menunaikan sholat isya ataupun sholat subuh atau keduanya. Masya Allah binuri tam yaumal qiyamah. Apa yang Allah berikan nanti di yaumil akhir, Allah berikan cahaya yang sempurna untuknya. Subhanallah. Ketika kita yang membiasakan berjalan di waktu malam untuk memenuhi panggilan Allah Jalla Jalaluhu, di yaumil akhir nanti Allah berikan cahaya yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk dari hamba-hamba Allah yang meramaikan, menghidupkan malam-malam kita dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ditambah kita majlis ilmu. Rasulullah mengatakan idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Dalam hadis dari Imam Tirmidzi, Rasulullah menjelaskan, wahai para sahabat, wahai umat manusia, kalau kalian melihat ada taman dari taman surganya Allah Jalla Jalaluhu, farta'u, maka masuklah, maka nikmatilah, maka hadirlah. Kemudian para sahabat bertanya, "Fama riyadul jannah ya Rasulullah?" Apa yang kau maksud dengan taman surganya Allah Jalla Jalaluhu? Majalisul zikr, majalisul ilm. Yang Rasulullah maksud dengan taman surga adalah yaitu majlis-majlis zikir, majlis-majlis ilmu. Jadi alhamdulillah kita pagi hari ini bisa duduk di taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditanya Bapak Ibu semua masuk surga apa neraka? Ya masuk surga ya Pak. Kalau masuk sekarang mau Pak? Kalau masuk sekarang mau Pak? Ya, semua kita masuk surga. Alhamdulillah kita sudah berada di Raudhatul Jannah, taman dari taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang pernah umrah, pernah haji, ada yang namanya Raudhah di Masjid Nabawi. Berjubel, orang berebutan sholat di situ. Sampai ada, ketika saya jadi tugas haji itu, ketika masih mahasiswa ketika itu, berebutan sholat, orang lagi sholat sampai diinjak lehernya Bapak Ibu semua. Karena saking ramainya berebut pahala sholat di Raudhatul Jannah. Di situ ada tulisannya, ma baina hujrati wa minbari raudhatun min riyadil jannah. Hadis Rasulullah SAW. Ma baina hujrati wa minbari raudhatun min riyadil jannah. Antara kamarku dan mimbarnya Rasulullah adalah taman dari taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak taman surga. Salah satunya kita hadir di sini. Alhamdulillah. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita terus mengamalkan, menjaga apa yang sudah diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di yaumil akhir nanti kita dibangkitkan bersama Nabi tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama saya hormati para orang tua, para ulama, para tokoh masyarakat, semua jamaah, pengurus DKM Masjid Kuba, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala, diberkahkan dalam hidupnya, dipanjangkan umurnya, dikabulkan segala hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada pagi hari ini insyaallah kita akan meneruskan kajian yang insyaallah akan kita bahas, yaitu kitab Arba'in dari Imam Nawawi rahimahullah. Ini kitab Arba'in Imam Nawawi. Kalau kata Ustaz Alek minggu sebelumnya sudah membahas hadis yang pertama. Nah insyaallah yang selanjutnya ini kita bahas hadis yang kedua. Jadi kitab Arba'in ini adalah karangan Al-Imam Yahya bin Syaraf Ibn Murri bin Husain bin Hasan bin Muhammad An-Nawawi. Beliau menulis hadis-hadis ini untuk senantiasa menjadi pedoman, menjadi pegangan
untuk kita sebagai umat manusia dalam senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis-hadis yang ada di kitab Ar-Ba'in ini Bapak Ibu semua adalah hadis-hadis yang senantiasa bersentuhan, yang senantiasa kita butuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita bisa pahami, kemudian kita bisa baca, kita bisa amalkan dalam kehidupan kita. Alhamdulillah, hadis yang kedua ini membahas tentang al-Islamu wal iman wal ihsan, yaitu tentang apa itu Islam, kemudian apa itu iman, kemudian apa itu ihsan. Kemudian nanti hadis ini cukup panjang, ada pembahasan yang lain juga. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala, an Umar radhiyallahu anhu aidan qala, bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فاخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أمارتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رئاء الشاة يتطاولون في البنيان ثم انطلقا فلبست مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan kita Imam Muslim, kemudian juga Imam Tirmidzi dalam kitab Jami' Tirmidzi, kemudian dalam kitab Sunan Abi Daud, Sunan Imam Nasai, dan para imamul hadis yang lainnya. Ya, jadi bisa menjadikan sandaran kita asal usul bagaimana itu Islam, kemudian apa itu iman, kemudian ihsan, juga nanti dibahas tentang bagaimana as-sa'ah, yaitu hari kiamat, tanda-tandanya. An Umar radhiyallahu anhu, hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala. Jadi Sayyidina Umar ini adalah salah satu sahabat yang langsung didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum masuk Islam, Allah mengabulkan doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah minta kepada Allah Jalla Jalaluhu, Allahumma izzal Islam bi Umar. Allahumma izzal Islam bi Umar. Ya Allah Jalla Jalaluhu, muliakanlah agama Islam ini dengan dua Umar. Ya.
Jadi Rasulullah minta dua Umar ini supaya dimasukkan ke dalam agama Islam. Minta kepada Allah Jalla Jalaluhu. Ketika itu ada dua orang yang namanya Umar. Satu tadi Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Kemudian yang kedua adalah Umar bin Hisham. Kenapa Umar bin Hisham? Siapa Pak? Abu Jahal. Ya, panggilan ngetrennya Abu Jahal. Namanya juga Umar bin Hisham. Ya, Rasulullah minta Allahumma izzal Islam bi Umar, ya Allah, muliakanlah Islam, agungkanlah Islam dengan dua Umar itu. Kata Nabi, Allah hanya mengabulkan ya Sayyidina Umar bin Khattab masuk Islam. Ya, Umar bin Hisham ini, Abu Jahal ini mati dalam kekafiran. Ya. Kemudian juga Sayyidina Umar bin Khattab ini ada kunyahnya. Ya, kunyah itu julukan Bapak Rasulullah. Julukannya apa? Al-Faruq. Ya, Al-Faruq. Makanya banyak kita yang menamakan anak atau diri kita ada yang namanya Umar Al-Faruq. Al-Faruq berasal dari kata faraqah, yang membedakan. Jadi bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Jadi biasanya orang-orang dulu itu ada kunyahnya. Rasulullah kunyahnya adalah Al-Amin, ya, orang yang bisa, yang dapat dipercaya. Ada kunyahnya. Kemudian laqabnya juga ada Abu Hafsin, panggilannya Abu Hafsin. Jadi Sayyidina ini panggilannya adalah Abu Hafsin. Rasulullah panggilannya juga Abul Qasim, ayahnya Qasim. Rasulullah anaknya namanya Qasim. Ya. Abu Hafsin artinya adalah singa, Bapak Ibu semua. Ini bukan maksudnya bapaknya singa. Ya, tapi Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya beliau dikenal dengan ketegasannya, dengan keberaniannya untuk membela Allah Subhanahu wa taala dan membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memperjuangkan risalah Islam. Ya. Jadi Abu Hafsin ini adalah karena keberaniannya makanya dijuluki dengan bapaknya singa. Sama dengan Sayyidina Abu Hurairah. Hurairah artinya apa? Kucing. Abu Hurairah berarti bapaknya kucing. Ya, bukan berarti babahnya kucing, tapi karena saking sayangnya dengan kucing itu. Makanya beliau dijuluki seperti itu. Begitu juga dengan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Kemudian subhanallah, dahsyatnya Sayyidina Umar ini, ma salaka Umar fajjan tadru illa salaka bi syaitan fajjan ghayr fajjin. Kalau Sayyidina Umar ini lewat, syaitan pada takut Bapak Ibu semua. Enggak mau lewat situ yang dilewati oleh Sayyidina Umar. Ini bedanya Sayyidina Umar dengan kita. Ya. Kalau Sayyidina Umar lewat, syaitan pada takut. Kalau kita yang takut. Ya. Setannya yang godain kita. Ya, jadi subhanallah, bahwasanya Allah berikan kemuliaan agama Islam ini dengan masuknya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Ya, walaupun beliau ini masuk Islamnya rada lama Bapak Ibu semua. Kalau Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala bahwasanya beliau masuk Islam pada tahun pertama. Ya, ketika agama Islam itu diturunkan. Tapi Sayyidina Umar itu setelah 6 tahun lamanya baru masuk Islam. Dan pengaruhnya, perjuangannya luar biasa untuk agama Islam, untuk Allah dan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, kemudian Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan qala bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan ketika kami duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kayak kita Bapak Ibu semua seperti ini, ya, majelis karena kita duduk di masjid. Jadi Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan dibayangkan bahwasanya Rasulullah ini jahil, yang nggak mau gaul, nggak mau berinteraksi, nggak mau ngobrol sama sahabat-sahabatnya. Dari hadis ini kita bisa lihat bahwasanya Rasulullah itu duduk ngobrol. Rasulullah itu nanya kabar, melihat bagaimana sahabatnya, bagaimana keadaan saudara-saudaranya. Bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kan ada orang yang nggak mau ngobrol ya Pak. Ya, pokoknya habis sholat langsung ke kabur. Ya, nggak salah mungkin ada urusan. Ya, Rasulullah mengajarkan bagaimana kita bisa membangun kehidupan sosial. Ya, setelah kita membangun ibadah individu kita. Setelah sholat kita ngobrol, tanya kabar. Makanya sholat berjamaah afdal bisab'i wa ishrina darajat. Ya, selain kita dapat 27 derajat itu, kita bisa silaturahim. Subhanallah. Bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dzata yaumin ittala 'alaina rajulun syadidu bayadil thiyab. Ya, suatu hari kami sedang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian datang seseorang, ittala 'alaina. Datang seseorang kepada kita semua, syadidu bayadil thiyab. Syadid itu sangat bagus. Bayat putih, siap itu baju. Jadi orang ini datang pakai baju yang sangat putih bersih. Ya, syadidu bayadithya, sangat putih. Syadidu sawadi sya'ar, sangat hitam rambutnya. Jadi bajunya sangat putih bersih, kemudian rambutnya ini sangat hitam, sangat rapi. La yura alaihi asarus safar, dan kita tidak melihat pada orang ini, kata Sayyidina Umar menceritakan ketika itu, kita tidak pernah melihat, kita tidak melihat tanda-tanda bahwasanya ini dia adalah seorang musafir. Kalau orang musafir biasanya tandanya apa? Bajunya udah lusuh, udah banyak lecaknya. Kadang rambutnya udah acak-acakan. Ya, mukanya udah kelihatan capek. Orang yang lagi musafir. Tapi ketika itu para sahabat bilang bahwasanya nggak ada tanda-tanda bahwasanya dia adalah seorang musafir. Wala ya'rifu minna ahad, dan kita nggak tahu. Semua sahabat yang hadir ketika itu nggak tahu ini siapa yang hadir kepada kita, yang datang ke majelis kita ini siapa. La ya'rifu minna ahad, nggak pernah, kita nggak tahu ini siapa. Jadi nggak terlihat bahwasanya itu orang tersebut ada tanda-tanda musafir, orang tersebut seorang musafir. Kemudian juga para sahabat nggak ada yang mengenal, satu pun sahabat nggak ada yang mengenal siapa ini orang. Ya. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai orang ini duduk di depannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Bapak Ibu semua, hadis ini menjelaskan bagaimana ketika kita hadir di majelis ilmu, ketika kita hadir ke rumah Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah ajarkan bahwasanya senantiasa kita memakai pakaian yang rapi. Kita rapikan diri kita. Ya, kemudian juga kita pakai minyak wangi. Ya, sunnah-sunnahnya. Ini adalah adab ketika kita hadir di rumah Allah Subhanahu wa taala, hadir di majelis ilmu. Makanya para ulama kita sebelum belajar ilmu, mereka belajar adab dulu. Karena untuk ilmu itu harus ada adabnya. Makanya sama adab guys, ya
belajar kitab Ta'limul Muta'allim. Ya, adab bagaimana seorang penuntut ilmu. Dijelaskan di sana. Ya, belajar adab kita. Ini subhanallah. Jadi ketika kita sholat juga perbaiki. Surah Al-A'raf ayat 31 Allah jelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya bani Adam khuzu zinatakum inda kulli masjidin ya wa kulu washrabu wa la tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Wahai anak cucu Adam, khuzu zinatakum, pakailah pakaian kalian yang bagus, yang baik, yang rapi. Ya. Kemudian kita tambah dengan minyak wangi. Makanya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man akala basan aw sawman fala yaqrabanna. Man akala basan aw sawman fala yaqrabanna. Siapa saja Bapak Ibu semua yang habis, yang setelah makan bawang merah, ya bawang putih, fala yaqrabanna. Jangan mendekati masjid. Bukan berarti kita nggak boleh ke masjid. Maksudnya adalah habis makan itu kita sikat gigi, bersihin dulu diri kita Bapak Ibu semua. Ya. Makanya Rasulullah SAW juga dalam hadis mengatakan, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli shalah. Kalau saja tidak memberatkan untuk umatku, maka aku perintahkan para umatku untuk bersiwak ketika mau sholat. Artinya apa? Jaga kebersihan diri. Jangan sampai orang lain terganggu karena kita yang belum membersihkan diri kita. Ya, terganggu ibadahnya gara-gara kita. Jadi pakai pakaian bersih, kemudian juga pakai minyak wangi. Ya. Terkadang kalau kita sholat Bapak Ibu semua pakai bajunya asal-asalan. Betul nggak Pak? Ya, ibu juga. Ya, kalau mau kondangan rapi. Ya, betul Pak. Kalau mau ketemu manajer, ketemu pimpinan, ya, ketemu teman bisnis atau sesuatu seorang yang spesial, kita pakai baju yang terbaik. Kita cari tuh baju yang paling bagus. Tapi terkadang alhamdulillah ketika mau bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, kita pakai baju yang semau kita. Ya maaf, kadang laki-laki baju anaknya, baju adiknya yang dipakai. Ketika ruku, ketika sujud, belakangnya kelihatan. Betul ya Pak? Karena baju anaknya, baju adiknya yang dipakai ketika sujud. Sah nggak Pak sholatnya? Sah nggak sholatnya? Enggak, karena tidak menuntut Allah. Sia-sia ya sholat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi bagaimana Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita kebersihan diri kita. Ya, makanya Al-Imam Malik bin Anas rahimahullah, gurunya Imam Syafi'i rahimahullah, beliau itu kalau mengajar Bapak Ibu semua Malik, beliau senantiasa memilih pakaian yang terbaik. Ya, pecinya, imamahnya itu yang bagus-bagus, yang rapi-rapi, ya, bersih, bagus sebelum beliau mengajar. Jadi dirapikan dulu diri beliau sebagai contoh untuk para murid-muridnya. Ada adab di situ yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang ini Bapak Ibu semua duduk di depannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Kemudian orang ini mendekatkan lututnya dengan lututnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau orang Jawa bilang ini sok kenal banget ya Pak. Ya Bu, ini kita nggak tahu ini orang, nggak pernah tahu, nggak pernah melihat, tiba-tiba datang majelis kita,
kemudian duduk di depan guru kita. Ya, duduknya bukan sama kita, tapi langsung di depannya guru kita. Ya, sok kenal ya. Sok akrab. Wa wada'a kaffai 'ala fakhizai. Bukan di situ aja Bapak Ibu semua, setelah mendekatkan lututnya dengan lututnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini orang tersebut wada'a kaffai 'ala fakhizai. Beliau letakkan tangannya ini di pahatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, duduknya di depan Rasul, didekatkan lututnya, kemudian tangannya itu diletakkan di atasnya pahanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ya Muhammad, kemudian orang ini berkata kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, ajarkanlah kepadaku, kabarkanlah kepadaku apa itu Islam. Jadi orang ini bertanya, minta diajarkan, minta dikasih tahu apa itu Islam, apa itu semua. Ya. Kemudian faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Islam itu kata Rasul, yang pertama adalah kita syahadat, bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Jadi kalau kita lihat Bapak Ibu semua, kita baca Islam itu asal katanya menurut bahasa fil lughah adalah al-inqiyad wal istislam. Al-inqiyad, kita senantiasa berpegang teguh. Wal istislam, kita senantiasa berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi berpegang teguh, kemudian kita senantiasa menyandarkan, berserah diri kepada Allah Jalla Jalaluhu. Kemudian secara istilah tadi yang dijelaskan oleh Rasulullah, an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama kita harus bersaksi kepada Allah Jalla Jalaluhu dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dan bersaksi di sini Bapak Ibu semua bukan berarti kita melihat. Ya. Ini orang-orang filsafat kadang mereka bilang kepada kita, kalau Allah itu ada, Allah itu berwujud, harus ada. Padahal semua yang ada itu belum tentu harus ada wujudnya. Betul nggak Pak? Dalam kehidupan kita banyak yang kita yakini ada, cuman nggak ada wujudnya. Contohnya apa Pak? Apa contohnya? Ya misalkan rasa, ya udara, ya atau Bapak beli kuota, beli pulsa, ada wujudnya nggak Pak? Pulsa, kuota ada wujudnya nggak? Nggak ada, hanya tulisan, ada SMS. Kita nggak pernah melihat wujudnya, tapi kita bisa telepon, kita bisa SMS, kita bisa internet. Ya, jadi bersaksi di sini bukan melihat. Tapi bersaksi di sini adalah kita senantiasa ya yakin kepada Allah Jalla Jalaluhu. Makanya iman itu yang pertama adalah tasdiqun bil qalbi. Kemudian iqrarun bil lisan. Kemudian yang ketiga wa amalun bil arkan. Yang namanya iman Bapak Ibu semua harus pertama dalam hati kita harus yakin. Ya yakin, makanya orang mu'allaf yang dirasakan adalah yakin dulu ada hidayah. Allah berikan hidayah dalam agama Islam, percaya dengan Al-Quran, diberikan keyakinan dalam dirinya. Setelah yakin, wa iqrarun bil lisan. Ya, orang mu'allaf ketika dapat hidayah belum tentu ya dia bisa masuk Islam sebelum dia bersyahadat. Harus syahadat dulu walaupun sudah ya yakin.
Kalau kita Islam turunan, kita setiap hari baca syahadat dalam sholat kita, atau di luar sholat kita zikir, kita baca Quran, bentuk dari iqrarun bil lisan. Kemudian wa amalun bil arkan. Ini yang paling susah Bapak Ibu semua. Ya, kita buktikan amalun bil arkan. Ya, dengan perbuatan kita, amal kita. Kalau sekedar lisan, hati mudah, tapi pembuktiannya ini yang susah. Makanya ada orang munafik. Ya, hatinya beda, kemudian perbuatannya beda. Hanya Allah ajarkan kita, Allah tuntut kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Udkhulu fis-silmi kafah, masuklah Islam secara sempurna. Ya, banyak kita yang Islamnya cuma di lisan. Kalau bahasa kita Islam KTP. Ya, kita masuk Islam setengah-setengah Bapak Ibu semua. Padahal Islam itu mengajarkan, sudah menuntut semua dalam sendi-sendi aspek kehidupan kita, semua diajarkan dalam agama Islam. Ya, jadi dari hati, kemudian dengan lisan, kemudian dengan perbuatan. Sama dengan kita syukur Bapak Ibu semua. Yang namanya syukur itu, kata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, beliau menjelaskan imam itu zuhuru ni'matillah ala lisani 'abdi. Yang namanya syukur bukan sekedar kita mengucapin alhamdulillah. Kita bersyukur itu yang pertama kita nampakkan nikmat Allah Jalla Jalaluhu dengan lisan kita. Tadi mengucapkan alhamdulillah. Wa ala qalbi, kemudian dengan hati juga. Jadi bukan sekedar dengan lisan Bapak Ibu semua kita mengucapkan alhamdulillah, tapi dengan hati. Hatinya juga digunakan untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin semuanya ini adalah pemberian dari Allah Jalla Jalaluhu. Kita punya rumah besar, bagus, bukan karena hebatnya kita, rajinnya kita nyari rezeki, nyari duit, tapi ini adalah semata-mata pemberian karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika punya kendaraan, dulu punya motor doang, pengen punya mobil. Betul ya Pak? Ya. Dikasih sama Allah. Ya, bukan karena hebatnya kita, tingginya jabatan kita, enggak, tapi karena Allah berikan kita. Yakin kita ini nggak bisa apa-apa tanpa bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian wa 'alal jawarih al-inqiyad wa ta'ah. Kemudian kita gunakan Bapak Ibu semua nikmat ini untuk senantiasa al-inqiyad wa ta'ah, tunduk dan patuh dalam ketaatan kepada Allah Jalla Jalaluhu. Alhamdulillah, ketika punya rumah, kita gunakan rumahnya buat ibadah, mendidik anak, mendidik istri, semua keluarga. Ya, punya kendaraan, ya, ketika waktu sholat kita berhenti buat sholat, kita pakai buat ibadah. Alhamdulillah, ketika kita minum ada gelasnya, bisa minum. Karena maaf, orang non-muslim juga punya rumah, betul ya Pak? Ya, punya kendaraan juga, bisa minum juga. Tapi bedanya orang muslim dengan orang non-muslim, bagaimana mereka ketika diberikan nikmat Allah tadi mengucapkan alhamdulillah, yakin dalam hatinya, kemudian digunakan untuk ibadah. Orang non-muslim juga minum, tapi minumnya hanya sekedar menghilangkan haus dahaga. Tapi kita umat muslim, kita diajarkan ketika minum dengan tangan kanan, duduk, kemudian sebelum minum ngucapin bismillah, subhanallah. Jadi ibadah bukan hanya saja menghilangkan haus dahaga,
tapi minumnya kita adalah ibadah. Subhanallah. Bisa nolong kita nanti jadi amal kebaikan kita nanti di yaumil akhir di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yakin dengan Allah Jalla Jalaluh, ya. La ilaha illallah. Dalam kalimat tauhid la ilaha illallah ini ada dua makna Bapak Ibu semua. Yang pertama adalah at-tasbih, an-nafi. Yang pertama an-nafi, kemudian yang kedua adalah at-tasbih. An-nafi kita meniadakan dulu la ilaha. Ya, tiada Tuhan. Kemudian at-tasbih. Kemudian kita tetapkan bahwasanya hanya Allah Tuhan kita yang patut kita sembah. Jadi kita diajarkan untuk membersihkan jiwa kita juga dari hal-hal yang berbau syirik, yang menduakan Allah, khurafat semua kita bersihkan dalam diri kita. Kemudian kita yakinkan illallah, bahwasanya Tuhan kita semua hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita diajarkan itu ketika Rasulullah SAW mengajarkan kepada sepupu beliau, yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah dan juga sepupunya Rasulullah SAW. Jadi Abdullah bin Abbas ini adalah ibnu ammi Rasulullah, anaknya pamannya Rasul. Berarti sepupu ya, Pak. Ya. Ketika diajarkan, Rasulullah bilang kepada beliau, ya gulam, ihfazillah bi kalimat. Ketika itu Sayyidina Abdullah bin Abbas ini masih kecil Bapak Ibu semua. Ya, diboncengin sama Nabi naik unta, kemudian diajarkan, diberikan wasiat. Ya gulam, wahai anak kecil, hafalkanlah, jagalah nasihat-nasihat ini. Yang pertama, ihfazillah ya yahfazka. Jagalah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan senantiasa menjaga kita. Ya, seperti firman Allah, ketika kita mengingat Allah, maka Allah akan ingat kita. Jadi jagalah Allah, Allah otomatis jaga kita. Ihfazillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah, maka Allah akan tuntun jalan kita. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau kalian mau minta, mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memohon kepada Allah Jalla Jalaluhu. Wa idza ista'anta fasta'in billah. Kalau kalian mau minta pertolongan, mintalah kepada Allah Jalla Jalaluhu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tiap hari Bapak Ibu semua kita diajari, diingatkan. Setiap sholat kita baca, di luar sholat juga kita baca. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kita meminta, ya, menyembah. Iyyaka na'budu, kemudian wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kita meminta. Jadi nyembah dulu, ibadah dulu, baru minta. Betul ya Bu? Ya betul ya Pak? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi kalau kita bahas tafsirnya itu ada tertib namanya. Jadi tertib dalam Al-Quran itu bukan main-main Bapak Ibu semua. Urutan dalam Al-Quran itu ada hikmahnya. Kenapa Allah firmankan tadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Allah perintahkan kita untuk ibadah dulu, baru minta. Kalau kita ibadahnya kada, mintanya banyak. Mintanya banyak benar. Kalau disuruh ibadah tak mudah duluan, tak mau nyusul. Ya. Itu kita. Tapi mudah-mudahan di sini nggak ada. Ya. Kemudian yang lain misalnya, "Idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'a falyastajibu li wal yu'minu bi." Ya, Allah tegaskan kalau ada umat Nabi Muhammad bertanya tentang bagaimana Allah, katakanlah Allah itu sangat dekat. Allah akan menjawab doa-doa kita selama kita yakin. Ya, kita yakin bahwasanya Allah akan menjawab, akan mengijabah segala permintaan kita. Falyu'minu bi wal bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kita juga untuk beriman dulu.
beriman kemudian ya yakin. Baru doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian juga kita yakin dalam hati, lisan kita senantiasa bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Allah perintahkan kita sholat, Allah sholatnya apa? Allah sholatnya? Enggak. Ketika Allah perintahkan kita buat saum, Allah saum enggak? Enggak. Ketika Allah perintahkan kita untuk zakat, infak, sedekah, Allah zakat, infak, sedekah enggak? Enggak. Tapi ketika Allah perintahkan kita buat sholawat, Allah ikut bersolawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya. Allah dan para malaikatnya senantiasa bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yusalluna pakai fi'lul mudhari. Kalau kita belajar bahasa Arab ada fi'lul madi, fi'lul mudhari sama fi'lul amr. Fi'lul madi past tense yang udah berlalu Bapak Ibu semua. Akala Muhammad udah makan. Tapi kalau fi'lul mudhari sedang dilakukan dan terus dilakukan, lil istimrar. Sedang dilakukan dan terus dilakukan. Ya, makanya Allah di sini pakai fi'lul mudhari. Yang bahwasanya Allah sedang bersalawat dan senantiasa bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian fi'lul amri perintah kita. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sallu di situ fi'lul amri perintah buat kita untuk bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita jalankan sunnah-sunnah beliau. Ya, kita jauhkan segala larangannya. Kemudian juga kita membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mengagungkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai lisan kita menghina, merendahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, walaupun ibadah kita sudah banyak, ya, ada yang menganggap ibadahnya sudah banyak, pahalanya sudah banyak, ya, belum boleh juga. Jadi nggak boleh juga untuk menghina, merendahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau kita lihatkan Rasulullah bagaimana ibadahnya, ya, udah dijamin masuk surga masih terus ibadah sampai kakinya bengkak. Ya, qiyamul lail ibadah terus. Kalau kita bengkaknya karena apa? Karena apa Bu? Kita bengkaknya ya asam urat katanya. Asam urat. Rasulullah udah maksum terbebas dari dosa, dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi masih istighfar. Yang riwayat Imam Bukhari sampai 100 kali, Imam Muslim 70 kali Rasulullah istighfar. Padahal maksum terbebas, dijaga dari dosa. Subhanallah. Lalu bagaimana kita yang ibadahnya masih berantakan, berani menghina, merendahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Makanya Imam Nawawi rahimahullah ketika beliau mensyarah hadis Sahih Muslim, beliau menjelaskan qad afdal ulama bi kufri kulli wasfin. Qad afdal ulama bi kufri kulli wasfin bi asy'ar bi tanaqqud qadri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qad afdal ulama bi kufri kulli wasfin. Bahwasanya para ulama sudah berijma, sudah berfatwa bahwasanya siapa saja yang merendahkan, melecehkan, menurunkan derajat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia termasuk sudah menjadi golongan orang kafir. Walaupun ya dia secara sembunyi-sembunyi merendahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mau terang-terangan, mau sembunyi-sembunyi, dia termasuk orang yang kafir. Nauzubillah min dzalik. Kemudian setelah Allah perintahkan, Rasulullah perintahkan kita untuk syahadat, maka ada pembuktiannya Bapak Ibu semua. Wa tuqimas shalah tadi. Bukan sekedar iman, bukan sekedar yakin, tapi kita harus menjalankan. Ya, kita menjalankan yang namanya rukun Islam. Dirikan salat,
Ya, bukti dari keimanan kita. Kalau kita cinta itu bukan sekedar lisan, itu apa? Manusia saja butuh pembuktian cintanya. Ya, bapak sebagai suami butuh dong pembuktian cinta dari istri. Anak juga butuh cinta, buktinya dari orang tuanya. Kemudian di sini kita diajarkan Allah juga mau dibuktikan. Ya, perlu bukti dari kita semua sebagai hamba-Nya. Dirikanlah sholat. Dan kalimat di sini menggunakan kalimat tuqima, berasal dari kata qama yuqim, artinya diri, lurus, tegak. Jadi Allah bukan perintahnya misalkan dalam Quran wa'mal sholat, akan tetapi iqamus sholat. Ya, yang artinya diri tegak lurus. Maksudnya kita laksanakan sholat ini Bapak Ibu semua dengan syarat dan rukunnya, dengan tata caranya yang sudah diajarkan sesuai dengan syariat Islam. Jangan kita sholatnya asal-asalan tadi. Ya, jangan sholat kita hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Buah dari sholat kalau kita sholatnya benar, ya khusyuk. Jadi kita jadikan sholat ini sebagai kebutuhan kita, akan menghasilkan menjauhkan kita dari perkara-perkara yang fahsya, yang keji, yang munkar. Ya. Wa tu'tiyaz zakat, kemudian juga kita diperintahkan untuk berzakat. Ini salah satu keistimewaan Islam. Ya, dalam harta kita bukan kita memikirkan diri kita sendiri. Dalam gaji kita, dalam apa yang kita punya ada zakatnya, bisnis kita. Yang kita perhatikan orang lain yang membutuhkan, kita sisihkan. Ya, ada di situ hak orang lain dalam harta kita. Beda dengan kapitalis yang memikirkan dirinya sendiri. Ya, jadi yang miskin makin miskin, yang kaya semakin kaya, kapitalis atau sosialis. Tapi kita Islam jelas bahwasanya ada kesalehan sosial, ada ibadah sosial yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa tasuma Ramadan, kita juga diperintahkan untuk berpuasa Ramadan. Ya, puasa ini adalah ibadah yang paling lama Bapak Ibu semua. Kalau sholat paling banter kita berapa Pak? Ya 5 menit ya. Ya, paling banter paling lama 5 menit, mungkin ada yang 10 menit. Ya. Kemudian juga kalau ngaji, kuatnya berapa lama Pak ngaji? Baca Quran tadarus. Ada 2 jam Pak. Udah goyang-goyang perutnya kayak 2 jam ya. Ya. Tapi kalau puasa, ya seharian berapa jam untuk kita puasa Pak? 12 ya, 12-13. Bahkan di luar negeri ada yang sampai 18-15 jam. Ini subhanallah. Makanya puasa ini langsung Allah yang membalas pahala kita. Ya. Wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Kemudian kita diperintahkan untuk berhaji bagi siapa saja yang mampu. Qala shadaqta. Kemudian orang ini bilang, benar kamu hai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia yang nanya, dia yang membenarkan. Ya. Fa'ajibna lahu yas'alu wa yusaddiquhu. Makanya para sahabat ketika itu bingung. Kok dia yang bertanya tapi dia yang bilang benar. Ya, sok tahu. Qala fa akhbirni 'anil iman. Kemudian orang ini tanya lagi, ya Rasul kabarkan kepadaku tentang apa itu iman. Kemudian antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Kemudian Rasul jawab bahwasanya iman itu adalah kita iman yakin kepada Allah Jalla Jalaluhu, kemudian dengan para malaikatnya, kemudian dengan kitab-kitabnya, utusan-utusannya, kemudian juga dengan hari akhir, wa tu'mina bil qadari khairi wa syarri. Kemudian beriman juga dengan ketetapan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala, takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi dijelaskan lagi tentang bagaimana landasan pokoknya. Kalau tadi rukun Islam kita diajarkan tentang ibadahnya, bagaimana cara pembuktiannya untuk kita membuktikan iman kita kepada Allah, maka setelah itu dijelaskan oleh Rasulullah untuk pokoknya landasannya supaya iman kita kuat.
Ya, landasan kita kokoh Bapak Ibu semua. Makanya ketika Islam baru diturunkan, ya kita kenal dalam Al-Quran itu ada surat Makkiyah, ada surat Makkiyah, ada surat Madani. Makkiyah kebanyakan berbicara tentang masalah keimanan, beriman kepada Allah, Rasul, kemudian beriman kepada hari akhir. Jadi yang dibangun oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk manusia pertama kali adalah fondasinya dulu. Baru ketika hijrah ke Madinah banyak tuh perintah untuk muamalah, untuk ibadah, sholat, puasa ditegaskan lagi. Ya untuk muamalah ada ibadahnya. Qala sadaqta, kemudian orang ini bilang kamu benar wahai Rasul. Jadi dia membenarkan lagi. Qala fa akhbirni 'anil ihsan. Orang ini tanya lagi, ya Rasul, wahai Muhammad, kabarkan kepadaku, beritahu kepadaku apa itu ihsan. Ihsan itu adalah qala anta a'budallaha ka'annaka tara fa in lam takun tara fa innahu yara. Yang namanya ihsan itu Bapak Ibu semua derajat tertinggi seorang manusia. Ketika kita ibadah seakan-akan kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita merasa kita tidak melihat Allah, kita yakin bahwasanya Allah sedang melihat kita. Jadi membawa Allah, menghadirkan Allah dalam segala kehidupan kita. Qala fa akhbirni 'anis sa'ah. Kemudian orang ini bertanya lagi, beritahu kepada kami wahai Muhammad, apa itu neraka? Kapan itu neraka? Kemudian Rasul menjawab, mal mas'ulu 'anha bi'alam minas sa'il. Yang bertanya ini kata Rasul lebih tahu daripada yang ditanya. Karena Rasul sudah tahu siapa ini orang. Tapi sahabat ketika itu belum tahu. Makanya Rasul bilang mal mas'ulu 'anha bi'alam minas sa'il. Yang bertanya ini lebih tahu daripada yang ditanya. Karena Rasul tahu ini siapa. Qala fa akhbirni an amaratiha. Ya udah kalau itu Muhammad, ajarkan kepada kami semua tentang tanda-tandanya saja. Kemudian Rasul bilang qala antalidal amatu rabbataha. Salah satu tanda kiamat yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW, antalidal amatu rabbataha, yaitu banyak sekarang Bapak Ibu semua yang kita lihat ini majikan yang menghamili pembantunya. Majikan yang menghamili pembantunya. Jadi juga ada ulama yang menjelaskan arti dari hadis ini adalah dulu ketika para sahabat Rasulullah menguasai Ardul Kufar, tanahnya orang kafir, kemudian banyak di sana orang-orang yang senantiasa dari menghamili para budaknya. Dan kita pada saat ini sudah banyak. Jadi para pembantu yang dihamili oleh para majikannya. Kemudian juga ada yang menafsirkan dan menjelaskan bahwasanya antalidal amatu rabbataha hadis ini maksudnya adalah ketika ada seorang anak yang menjadikan orang tuanya sebagai pembantu. Nauzubillah wa na'udzubillah. Nyuruh ini nyuruh sono, ketika disuruh nggak mau. Ini ada yang menjelaskan seperti ini. Para ulama hadis bahwasanya ketika ada seorang anak yang menjadikan orang tuanya seperti pembantu, seperti pembantu. Jadi anaknya jadi majikan, orang tuanya jadi pembantu. Nauzubillah min dzalik. Sudah banyak dalam kehidupan kita. Wa antara al-hufat al-'urat al-'alah ri'asyan. Kemudian akan terlihat nanti orang-orang yang gila, orang-orang nggak pakai sendal, telanjang. Kemudian mereka berjalan-jalan di jalanan. Jadi bukan sekedar telanjang saja Bapak Ibu semua sekarang. Rasulullah juga pernah bilang nisaun kasiyatun 'ariyah. Ada manusia, ada wanita, laki-laki juga ketika pakai pakaian tapi seakan-akan telanjang. Jadi fungsi dari pakaiannya itu tidak terpenuhi. Fungsi pakaian yang pertama adalah menutup aurat. Juga yang kedua adalah menutupi bentuk tubuh kita. Kita disuruh menutupi, bukan membungkus. Kalau membungkus bentuknya masih kelihatan. Kalau menutupi sudah hilang bentuknya. Makanya ada wanita yang tabarruj. Kita juga laki-laki
ada tuh yang pakai celana ketat ya. Jadi sudah nampak dalam kehidupan kita. Kemudian tanda yang selanjutnya adalah yatatawaluna fil bunyan. Kemudian orang manusia kita semua ini berlomba-lomba dalam membuat bangunan makin tinggi, jadi main tinggi-tinggian. Ya, makanya Imam Sun'ani rahimahullah dia mengatakan salah satu tanda kiamat itu akan datang adalah ketika ada bangunan lebih tinggi dari Jabal Qubais. Ya, Jabal Qubais yang di Mekah Bapak Ibu semua yang sekarang jadi dibangun setengahnya itu jadi istana Raja Saudi, ya dekat Bukit Sofa itu. Ada yang lebih tinggi lagi, ya, yaitu Tower Zamzam. Belum yang di Dubai, ya, Burj Khalifah. Jadi main tinggi-tinggian Bapak Ibu semua sekarang sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW tanda-tanda dari hari kiamat. Summan talaqa, kemudian orang ini setelah bertanya tadi sekian banyak itu, kemudian langsung pergi. Falabistum maliyan, kemudian kami semua terdiam Bapak Ibu semua, kata para sahabat, kata Sayyidina Umar. Summa qala, kemudian Rasulullah bertanya kepada saya, kepada Sayyidina Umar, ya Umar, wahai Umar, atadri manis sa'il. Wahai Umar, kamu tahu nggak tadi yang bertanya itu siapa? Ya, kalau bahasa kita yang sok kenal sok dekat itu tadi siapa? Kemudian Sayyidina Umar, qultu Allah wa Rasuluhu a'lam. Sayyidina Umar bilang, menjawab Rasulullah, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Qala, kemudian Rasulullah menjelaskan, fa innahu Jibril. Yang tadi datang adalah malaikat Jibril alaihissalam. Atakum yu'allimukum dinakum. Beliau datang untuk mengajarkan tentang bagaimana agama kita, Islam, iman, ihsan, kemudian tanda-tanda hari kiamat. Jadi Bapak Ibu semua, yang namanya malaikat itu bisa menyerupai manusia. Ya, malaikat adalah seorang makhluk yang diciptakan senantiasa ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga salah satu hikmah yang terakhir ini dari hadis ini bahwasanya Rasulullah mengajarkan kita tentang thariqat tadris, bagaimana kita cara untuk belajar mengajar. Ada yang namanya al-as'ilah, yaitu saling bertanya, ada pertanyaan. Ada orang yang bertanya yang pertama karena dia nggak tahu, karena dia benar-benar nggak tahu makanya dia bertanya. Kemudian juga ada orang yang bertanya padahal dia sudah tahu, sengaja dia bertanya untuk orang di sekelilingnya supaya tahu, diperbolehkan. Yang nggak boleh adalah kita bertanya untuk sesuatu yang nggak bermanfaat dalam kehidupan kita. Ya, jadi itu Bapak Ibu semua. Jadi mudah-mudahan kita bisa menerapkan, bisa mengamalkan hadis ini, kita jalankan bagaimana itu Islam, perjuangkan, kemudian kita bisa membuktikan keimanan kita, kemudian juga kita bisa membawa Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan kita, kemudian kita bersiap-siap untuk yaumul akhir nanti, ya, untuk hari pembalasan, hari kiamat. Kemudian juga senantiasa kita memperbaiki diri kita, ya, penampilan kita, diri kita, khususnya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika punya baju baru, pertama kita pakai adalah untuk ibadah. Beli baju Bapak Ibu semua pakai pertama buat sholat, jangan buat kemana-mana dulu, pakai buat sholat. Ya, beli apapun pakai buat ibadah. Mudah-mudahan semua akan membawa keberkahan dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin Bapak Ibu yang ditanyakan. Ada Pak? Ya, insyaallah udah paham bagaimana. Insyaallah mudah-mudahan ya kita bisa mengamalkan, kita bisa membuktikan, Allah berikan kekuatan kita dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita kaji Bapak Ibu semua pagi hari ini, ya, sabda-sabda Rasulullah SAW kita bisa pahami, kemudian bisa kita amalkan, kita buktikan, kita terapkan dalam kehidupan kita, menjadi mantap lagi kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Makanya kata Rasul, man salaka tariqan yaltamisu fi 'ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa saja yang senantiasa membiasakan dirinya untuk menuntut ilmu, maka Allah mudahkan jalannya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Apa koordinatnya? Apa hubungannya menuntut ilmu dengan surga? Kalau kita nuntut ilmu, hadir majelis ilmu, kita belajar Bapak Ibu semua, semakin banyak tahu, semakin lebih baik lagi diri kita. Semakin lebih baik lagi ibadah kita. Berarti ada kemungkinan lebih besar ibadah kita bisa banyak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ibadah kita lebih banyak diterima, maka ada kesempatan kita untuk bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya ibadah harus didasari dengan ilmu, supaya ibadah kita nggak sia-sia. Jadi ibadah itu harus didasari dengan ilmu. Mudah-mudahan kita terus memperbaiki diri kita, memperkaya diri kita dengan hasanah keilmuan kita. Mudah-mudahan semua menjadi timbangan amal kebaikan kita, mizan hasanatina, timbangan amal kebaikan kita di yaumil akhir nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja yang bisa sampaikan. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang keliru, yang salah datangnya dari pribadi saya. Oleh karena itu saya mohon bukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Mari kita tutup majelis kita pada pagi hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wa inna Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.